Halo, perkenalkan nama saya Naufal Yusuf Haudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SDG Desa dan juga mengenai SDG Desa 14. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai pengertian SDG Desa. SDG Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya adalah Sustainable Development Goals atau yang kita singkat SDG. SDG Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Selain itu, SDG Desa juga memiliki tujuan serta sasaran yang merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDG Desa tersebut, yaitu yang pertama ada desa tanpa kemiskinan atau no poverty, yang kedua desa tanpa kelaparan atau zero hunger, yang ketiga desa sehat dan sejahtera atau good health and well-being, yang keempat ada pendidikan desa berkualitas atau quality education, yang kelima ada desa berkesetaraan gender atau gender equality, yang keenam desa layak air bersih dan sanitasi atau clean water and sanitation, yang ketujuh ada desa yang berenergi bersih dan terbarukan atau affordable and clean energy, yang kedelapan ada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa atau decent work and economic growth. Dan yang kesembilan ada inovasi dan infrastruktur desa. Yang selanjutnya adalah nomor 10, desa tanpa kesenjangan atau reduce inequalities. Yang ke-11 ada kawasan pemukiman desa berkelanjutan atau sustainable cities and communities. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan atau responsible consumption and production. Yang ke-13 ada pengendalian dan perubahan iklim oleh desa atau climate action. Yang ke-14 ada ekosistem laut desa atau life below water. Yang ke-15 ada ekosistem daratan desa atau life on land. Yang ke-16 ada desa damai dan berkeadilan atau peace, justice, and strong institution. Yang ke-17 ada kemitraan untuk pembangunan desa atau partnership for the goals. Yang terakhir adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Setelah mendengar penjelasan mengenai SDG Desa serta tujuan dan sasaran, sekarang kita akan masuk ke dalam SDG Desa nomor 14 atau Desa Peduli Lingkungan Laut. Diksi yang dipilih daripada Life Below Water atau menjaga ekosistem laut. Ikon yang dipasang juga ikon nelayan desa menebar jala di pesisir yang dangkal, mengilustrasikan ekosistem lautan yang terjaga sehingga mudah untuk menjala ikan. Tujuan pembangunannya adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan keberlanjutan serta masyarakat desa peduli lingkungan laut. Selain itu, SDG 14 pun memiliki target. Secara garis besar, target yang dimiliki SDG 14 adalah yang pertama, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. Selanjutnya, mengelola serta melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Lalu selanjutnya, target dari SDG 14 ini melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukuman nasional dan internasional, serta berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Dan terakhir, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan keberlanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan peristiwa yang berkelanjutan. Terlepas dari target dan tujuan yang ada di SDG 14, SDG 14 memiliki permasalahannya sendiri. Salah satu contoh dari permasalahannya yang pertama yaitu ada
Pencemaran laut dari sampah yang berasal dari pesisir pantai di Desa Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Dan untuk yang di Jakarta, yaitu dampak pengunjung wisata terhadap kelestarian sumber daya pantai dan laut Ancol. Adapun poin yang akan kita bahas pada SDG 14 ini yaitu melindungi samudera laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Betapa pentingnya poin ini disampaikan dan dipecahkan karena menurut masyarakat atau survei, Indonesia masih bergantung pada sumber daya alam dari laut. Dan kurang lebih 6 juta orang Indonesia berhubungan langsung dengan bidang perikanan dan kelautan, entah sebagai sumber makanan atau mata pencarian. Begitu penting peran perikanan dan kelautan demi masa depan Indonesia dan dunia. Bahkan ternyata Indonesia merupakan rumah bagi 20% hektar mangrove dunia, 18% rumah bagi terumbu karang dunia, dan Indonesia memiliki suplai protein terbesar sebesar 54% dari pangan laut lainnya yang telah diketahui. Dengan banyaknya sumber kekayaan Indonesia dari laut, memaksa Indonesia memiliki masalah tersendiri dalam bidang ini. Indonesia memiliki masalah dengan ketimpangannya, pengelolaan, dan perlindungan terhadap ekosistem laut. Dan masalah utama dari bidang perikanan dan kelautan yang tidak hanya mengurangi suplai tapi merusak sumber daya perikanan adalah pencemaran laut dari sampah yang berasal dari pesisir pantai dan menyebabkan keruh serta kerusakan pada ekosistem laut. Selain itu, sampah juga merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di pantai Tanjung. Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh kota yang terletak dekat dengan pantai atau pesisir. Sampah plastik dan lainnya terlihat berserakan di sepanjang pesisir pantai Tanjung Pakis. Selain itu, di pantai tersebut juga tidak terlihat petugas kebersihan, sehingga sampah berceceran di pantai dan pasir berwarna hitam kecoklatan. Sampah yang terlihat seperti bungkus makanan ringan, botol, dan gelas air kemasan. Selain itu, kebiasaan masyarakat setempat masih mengandalkan laut sebagai tempat untuk membuang sampah. Dalam jangka panjang, permasalahan sampah ini tidak hanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak pada penurunan produktivitas ikan, selanjutnya akan berdampak pada perekonomian dan juga kesehatan masyarakat. Salah satu solusinya adalah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, yang merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan 2 atau lebih ekosistem sumber daya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu, guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam hal ini, keterpaduan mengandung 3 dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan bahwa di dalam pengelolaan hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu yang relevan. Mengingat bahwa suatu pengelolaan terdiri atas 3 tahap utama yaitu perencanaan, implementasi, mentoring, dan evaluasi, maka keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi. Maka dari itu, dengan adanya pemberdayaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, diharapkan warga desa pesisir pantai akan lebih memperdulikan kondisi ekosistem laut dan pantainya, yang mana juga menjadi pusat pemasukan ekonomi bagi warga apabila keadaan laut dan pantainya bersih serta bisa membuat lebih subur ikan dan daerah pesisir pantainya. Itulah sekiranya penjelasan mengenai SDG Desa dan SDG Desa 14 yang bisa saya sampaikan, meliputi pengertian, tujuan, serta target, dan permasalahan yang ada dalam SDG Desa ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.